kembali lagi di program Selada Senandung Lagu Daerah Spesial Weekend. Dan acara ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentunya kita masih akan lanjutkan ngobrol-ngobrol pada malam hari ini bersama Bapak Alexius Hakim yang sudah hadir dan tentunya jajarannya. Dan Pak, nah kita mau tanya nih Pak, seperti apa sih visi dan misi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat? Iya, tadi saya lupa ya. Iya. Personal sudah saya jelaskan tadi, bidang garapan juga sudah, ya kan. Lalu apa sih mimpi indah daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat itu? Nah, itu yang mungkin yang kita sebut sebagai visi tadi. Kita menginginkan terwujudnya penyelenggaraan layanan pendidikan yang optimal untuk mencapai masyarakat Kalimantan Barat yang cerdas dan berbudaya. Nah, itu visi. Nah, untuk mencapai visi itu tentu kita perlu melalui misi. Baik. Nah, misi kita ada 9. Yang pertama itu kita harus mempunyai sumber daya aparatur yang profesional, itu yang pertama. Tidak ada artinya kita punya mimpi indah tapi tidak di backup oleh sumber daya yang ada. Itu satu. Yang kedua, mewujudkan pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Jadi kita simpan di urutan kedua kebudayaan itu. Sedangkan yang ketiga itu adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Yang keempat, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan. Yang kelima, meningkatkan kualitas. 6, mewujudkan kesetaraan. 7, menjamin kepastian layanan. Dan 8, meningkatkan daya saing siswa. Dan ke-9, meningkatkan daya kreativitas siswa. Nah, saya tertarik pada misi yang kelima. Baik. Mewujudkan kualitas pendidikan. Nah, kualitas ini biasanya masyarakat bertanya, berapa sih nilai rapot Monak? Berapa hasil ujian Monak? Nah, ini. Jadi nampaknya yang agak hangat dalam bulan-bulan ini yang akan kita bicarakan, masyarakat juga berbicara, Pak Guru, murid, seluruh masyarakat Kalimantan Barat, bahkan se-Indonesia, yaitu mengenai ujian nasional. Itu dia. Bapak langsung saja nih Pak. Pak mau nanya nih, tahun ini ada perubahan sistem enggak tentang ujian nasionalnya? Apa yang berubah dan di bagian apa? Seperti itu Bapak. Ya, kami sudah berbagi tugas ini. Ujian nasional ini degotnya saya bawa. Baik. Orang yang bertanggung jawab penuh tentang teknis itu adalah Pak Saprudin Kalabikti. Beliau ini juga sebagai Ketua Ujian Nasional Kalimantan Barat. Ketua Panitia Ujian Nasional Kalimantan Barat. Selamat malam Pak. Malam. Nah itu dia tadi, seperti pertanyaan dari Supriyo, karena sebentar lagi kita akan ujian nasional nih Pak. Seperti apakah Pak ujian nasional tahun ini? Apakah akan sama seperti tahun kemarin atau ada perubahan? Baik, mungkin kita perlu jelaskan gitu, apa yang sedang kita laksanakan pada bulan-bulan ini gitu, dan minggu-minggu ini gitu. Jadi untuk ujian nasional tingkat SMP, SMA, kita sudah siapkan naskah ujian nasionalnya. Nah, naskah ujian nasional ini disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terakhir bahwa proses pengadaan naskah sudah ditetapkan pada tanggal 20 Januari dan masuk nanti kepada tahap pencetakan naskah pada awal Maret. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya, walaupun kita sampai saat ini masih menunggu standar operasional yang dikeluarkan oleh BNSP, tapi ada jadwal-jadwal penting, yaitu direncanakan pada tanggal 13 April itu akan dilaksanakan secara serentak ujian nasional untuk SMA sederajat. Kemudian untuk SMP sederajat pada tanggal 4 Mei 2015. 4 Mei 2015. Nah, pada awal Maret mulai proses pencetakan. Pencetakan di Jakarta, dan nanti penyedia jasa dari Jakarta
mengirimkan seluruh naskah yang sudah disiapkan itu sejumlah peserta didik dan dikirimkan ke provinsi. Pada waktu yang bersamaan nanti kita juga dari provinsi mendistribusikan ke masing-masing rayon dan subrayon di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Iya. Kemudian peraturan yang ada saat ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 144 tahun 2014 menyatakan bahwa kriteria kelulusan bagi peserta didik adalah minimal memperoleh angka 4. 4. Oke. Nah, ini berdasarkan peraturan gitu. Tapi kita masih menunggu, sekali lagi masih menunggu standar operasional yang dalam mungkin minggu-minggu ini sudah diselesaikan gitu. Kemudian menurut peraturan menteri tersebut bahwa penentuan kelulusan itu adalah 50% dari hasil ujian nasional, 50% ujian sekolah. Oh, iya. Artinya dengan kondisi saat ini, walaupun hampir sama dengan tahun lalu, diharapkan peserta didik bisa mempersiapkan diri mulai saat ini dan tidak ada alasan lagi untuk takut menghadapi ujian nasional. Iya. Nah, justru ketakutan itu menjadi momok yang nantinya di beberapa kesempatan Bapak Kepala Dinas menyampaikan justru nanti malah nggak berhasil gitu. Oke. Nah, itu yang sudah kita laksanakan. Baik. Iya. Nah, saat ini kita sudah mempersiapkan juga untuk melakukan persiapan-persiapan khususnya sosialisasi pelaksanaan ujian nasional kepada teman-teman kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Mudah-mudahan pada minggu-minggu ini bisa kita kumpulkan supaya bisa menyamakan persepsi dalam pelaksanaan ujian nasional tahun 2015 Baik. ini gitu. Baik. Saya kira itu hal-hal penting yang dapat kami sampaikan dan Baik. mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Baik, mungkin saya tambahkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Safrudin sebagai Ketua Ujian Nasional itu betul sekali. Dalam Permendiknas nomor 144 itu memang mengatur seperti itu. Iya. Tapi ini juga nampaknya masih akan ada perubahan. Iya. Mengapa ada perubahan? Karena syarat kelulusan siswa itu tidak ditentukan melalui hasil ujian nasional. Baik. Iya. Ya kan? Ujian nasional itu digunakan sebagai pemetaan mutu pendidikan. Jadi hanya digunakan sebagai pemetaan saja. Ya. Alat pemetaan. Tidak digunakan sebagai penentu kelulusan. Itu yang sudah disampaikan Pak Menteri, lalu disampaikan di media cetak, di Kompas, ada beberapa hari terbit, jadi masyarakat Indonesia sudah membaca itu. Baik. Tapi di dalam Permendiknas tadi, seperti yang saya ke beliau tadi, ya seperti itu bunyinya. Ya kan? Baik. Jadi kita juga masih sedang menunggu perubahan itu. Oke. Jadi kita tidak bisa meralat dengan semau kita peraturan itu tanpa dibarengi dengan bukti fisik ya Oke. dari perbaikan itu sendiri. Saya kira. Baik. Demikian. Iya. Baik, Iya. terima kasih ya Pak Hakim dan juga Pak Saparudin yang Iya. sudah menjelaskan tentunya seperti apakah pelaksanaan ujian nasional Iya. tahun ini, ya Dan kan? standarnya juga sudah diberitahukan. Nah, itu dia ya. sudah diberitahukan. Baik, pemirsa yang ada di rumah, langsung aja kita akan bersantai sejenak ya, Iya. dan kita akan mendengarkan alunan nada malam hari ini, lagu-lagu daerah dari teman kita, yaitu ada Reka Reksa Ajimin ya, yang sudah siap akan menghibur pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio malam hari ini. Iya, Langsung aja kita tampilkan Iya. dan kita saksikan bersama-sama penampilan dari Reksa Ajimin dengan Daha Gemelang. Selamat menyaksikan.
untuk Reksa. Nah, Daha itu Kemelang dia. ya. Reksa dengan Daha Kemelang. Keren ya suaranya nih pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana nih Bapak-bapak Ibu-ibu sudah terhibur belum? Wes, nah saya suka nih masih semangat malam hari ini. Dan kita masih mau lanjut ngobrol ya. Iya, oke Bapak. Kita lanjut lagi nih Bapak. Ini mau nanya nih Pak, SMK itu sama enggak sih sistemnya dengan SMA? Sistem ujiannya itu Sistem apakah ujiannya sama apakah atau sama berbeda atau nih berbeda? dengan SMA atau sederajat begitu? Dari sekolah menengah kejuruan ya. Didengkotnya lagi nih, jelaskan. Baik, untuk ujian SMK dengan SMA itu sama. Iya. Artinya yang membedakan untuk SMK adalah di SMK ada ujian produktif. Ujian produktif itu disesuaikan dengan bidang keahlian yang ditempuh oleh anak didik kita. Misalnya untuk di bisnis manajemen ada akuntansi, sekretaris, Ya. perjalanan wisata dan sebagainya. Nanti ujian kompetensinya, ujian produktifnya disesuaikan dengan masing-masing bidang keahlian gitu. Oke. Kemudian untuk mata pelajaran umum sama, hanya soalnya berbeda gitu. Baik. Iya. Artinya walaupun sama-sama bahasa Indonesia misalnya, bahasa Indonesia SMA dan SMK tidak sama, Oke. tapi tetap bahasa Indonesia. Matematikanya juga tidak sama, tapi tetap matematika gitu. Oh, iya. Nah, jadi sama dan pelaksanaannya juga sama jadwalnya, hanya untuk ujian produktifnya itu dibedakan. Baik. Biasanya lebih mendahului dari pelaksanaan ujian nasional. Iya. Saya kira itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk tadi Bapak sudah sampaikan bahwa angka kelulusan tahun ini itu 4 ya Pak ya? Itu menurut peraturan Menteri 144. Itu menurut peraturan Ya. Menteri. Dan di berbagai kesempatan tadi Pak Dinas sampaikan bahwa Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa ujian nasional itu bukan untuk menentukan kelulusan, Ya. Oh, iya. tapi untuk pemetaan Baik. mutu pendidikan di seluruh Indonesia, dan tentu termasuk di Kalimantan Barat ini gitu. Jadi kita masih menunggu posnya, prosedur operasional standarnya yang memang sampai hari ini belum final. Gitu. Iya. Baik. Nah, mungkin dalam minggu-minggu ini sudah final, Mhm. dan itu segera kita sosialisasikan dengan teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Oh, jadi Iya. seperti itu ya. Jadi itu Iya. tadi bukan untuk standar kelulusan. Kalau 4 itu hanya tapi untuk untuk pemetaan. pemetaan saja. Seperti itu ya. Jadi buat pemirsa di rumah jangan sekali dengar 4 langsung mikir nih. Aduh, nanti anak saya kalau Lulus di atau bawah enggak ya? 4 enggak lulus. Bingung ya. Tidak, itu hanya Iya, untuk pemetaan pemetaan. saja. Karena tadi Iya. ya Pak ya, itu dari sekolah 50% dan jadi dari pemerintah 50%. Iya. Iya, Bapak mau nanya, sistemnya itu masih dalam sistem cetak atau ada yang online Bapak yang saat ini? Masih seperti itu, cetak, jadi konvensional ujiannya, tapi kita ditawari untuk ujian secara online Ya. pakai komputer base gitu. Dan kemarin kita sudah sampaikan ke kementerian beberapa sekolah yang akan mengikuti dengan cara online itu, dan nanti diverifikasi apakah layak atau tidak gitu. Baik. Iya. Kalau belum, sekolah belum siap dan hasil verifikasi tidak memenuhi, nanti kita tunda dulu gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, dua-duanya digunakan seperti itu. Nanti diverifikasi lagi. Benar sekali. Oke, udah pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, kembali kita akan menghadirkan penampilan spesial. Kalau kita ngomongin masalah pendidikan, kemudian nanti juga banyak lagi yang akan kita bahas. Memang akan hangat-hangatnya, Iya, iya betul kan? sekali. Jadi buat pemirsa di rumah kita akan meredam kehangatan malam hari ini Iya. dengan satu penampilan spesial kembali. Dari Yani Valentina. dengan Yani lagunya Valentina, Masjid Jami. Ini dia, Yani Valentina. Sudah siap untuk menghibur pemirsa? Sudah siap. Baik, langsung saja kita saksikan bersama-sama Yani Valentina. dengan Masjid Jami.
seberang adanya awal mula adanya kota Pontianak dia punya nama. Barang siapa ke Pontianak jangan lupakan keraton raja. Kalau tak ada pergi ke sana belumlah sampai dalam kotanya. Peninggalan di zaman dulu Masjid Jami dan keratonnya. Sultan Abdurrahman pendirinya di zaman penjajahan Belanda. Itu bukti secara nyata boleh bangga kita semua. Barang siapa ke Pontianak jangan lupakan keraton raja. Kalau tak ada pergi ke sana belumlah sampai dalam kotanya. Peninggalan di zaman dulu Masjid Jami dan keratonnya. Sultan Abdurrahman pendirinya di zaman penjajahan Belanda. Itu bukti secara nyata boleh bangga kita semua. Itu bukti secara nyata boleh bangga kita semua. Kalimantan Barat memiliki ragam kebudayaan yang menjadi dasar kesenian dan pendidikan. Aktivitas kesenian yang berkembang di dalam masyarakat membantu membangun karakter masyarakat yang lebih berbudaya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa peran pemerintah daerah menjadi wajib dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan. Saya Dr. Randus Alexius Hakim, Magister Manajemen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, mengajak mari menjadi bangsa yang bangga akan budaya dengan menjaga, melestarikan, dan mencintai kebudayaannya
Salah satunya melalui musik dan lagu daerah.